Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bima Haria Seta dari kelas 10-10 dengan absen 7. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai 10 konsep pendekatan, aspek, dan prinsip geografi yang akan dikaitkan dengan objek wisata Raja Ampat. Oke, yang pertama di sini terdapat daftar isi, membahas pendahuluan, kemudian 10 konsep geografi, pendekatan geografi, aspek geografi, prinsip geografi yang semuanya ini akan dikaitkan oleh objek wisata Raja Ampat. Pendahuluan. Raja Ampat yang terletak di Papua Barat adalah salah satu destinasi wisata alam paling terkenal di Indonesia. Daerah ini dapat dianalisis menggunakan 10 konsep geografi yang dapat dikaitkan dengan 3 pendekatan utama dalam geografi, meliputi pendekatan spasial, ekologi, dan kewilayahan. Dan prinsip geografi yaitu prinsip persebaran atau distribusi, prinsip deskripsi, prinsip interrelasi, dan prinsip korologi. Serta aspek-aspek geografi meliputi topologi, biotik, non-abiotik, ekonomi, dan politik. Nah, yang pertama, konsep lokasi. Konsep lokasi ini terdapat dibagi menjadi dua, yaitu absolut dan relatif. Nah, apa sih bedanya? Kalau absolut itu lokasi menurut titik koordinat. Nah, bisa dibilang mutlak atau tetap. Sedangkan lokasi relatif itu menurut menurut opini orang lain atau bisa berpindah dalam jangka waktu yang relatif. Nah, yang pertama, lokasi absolut Raja Ampat di koordinat 0 derajat 15 menit lintang selatan dan 130 derajat 32 menit wujud timur. Sedangkan lokasi relatifnya yaitu Raja Ampat terletak di daerah segitiga terumbu karang yang mencakup Filipina, Papua Nugini, Malaysia, dan Kepulauan Solomon. Berikutnya kita beralih ke konsep jarak. Nah, konsep jarak juga dibagi menjadi dua, yaitu absolut dan relatif. Nah, konsep jarak absolut ini eh, antara dua titik dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Nah, misalnya kita ambil di sini Pulau Waigeo yang terdapat di Raja Ampat. Nah, ke titik lainnya. Nah, di sini diambil di Jakarta menggunakan sistem koordinat global. Jaraknya sekitar 2.900 km. Nah, kalau absolut itu menggunakan satuan, yaitu kilometer. Dan yang kedua, konsep jarak relatif, yaitu waktu tempuh dari Jakarta ke Raja Ampat sama ya, terdiri dari dua titik, antara titik satu ke titik yang lainnya. Menggunakan pesawat terbang sekitar 5 jam. Sedangkan waktu tempuh menggunakan menggunakan kendaraan bermobil sekitar 24 sampai 30 jam. Nah, ini berbeda-beda tergantung transportasi apa yang kita pakai selama di perjalanan tersebut. Berikutnya, konsep keterjangkauan. Nah, konsep keterjangkauan ini jangkauan dari suatu tempat, misalnya Raja Ampat. Apakah dia susah dijangkau? Bagaimana dengan transportasinya? Ya, nah di sini Raja Ampat dapat dicapai dengan kapal cepat dari Sorong, namun aksesibilitasnya dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan biaya yang cukup tinggi, membuatnya lebih sulit dijangkau dibandingkan destinasi
wisata lain. Nah, berarti kesimpulannya di sini tuh Raja Ampat lebih sulit dijangkau aksesnya, tempatnya. Nah, berikutnya kita lanjut ke konsep pola. Konsep pola ini meliputi bentuk-bentuk suatu wilayah. Nah, di sini pulau-pulau di Raja Ampat tersebar dengan pola yang tidak beraturan. Nah, pulau-pulau di Raja Ampat tersebar dengan pola yang tidak beraturan. Nah, berarti pulaunya banyak, terdiri atas beberapa pulau-pulau yang bentuknya tidak beraturan, membentuk gugusan kepulauan yang unik dengan pola sebaran terumbu karang yang sangat beragam. Yang berikutnya konsep morfologi. Nah, konsep morfologi juga hampir sama dengan konsep pola, yaitu di sini Raja Ampat memiliki salah satu ekosistem terumbu karang paling kaya di dunia. Terumbu karang ini membentuk struktur yang kompleks di bawah permukaan laut, berfungsi sebagai habitat penting bagi berbagai spesies laut. Selanjutnya ada konsep aglomerasi. Nah, konsep aglomerasi itu konsep yang eh, berada di satu titik atau dikelompokkan. Nah, konsep, nah contohnya di sini konsentrasi aglomerasi atau pengelompokan Raja Ampat yaitu ada di beberapa pulau utama seperti Waigeo dan Misol yang menjadi pusat kegiatan ekonomi pariwisata. Nah, kenapa? Karena Pulau Waigeo dan Misol ini terdapat biodiversitas laut yang memang itu cukup tinggi daripada pulau-pulau lainnya yang ada di Raja Ampat. Nah, jadi terpusat satu titik yang eh, wisatawannya itu ramainya ke situ gitu. Oke, selanjutnya prinsip nilai guna. Prinsip nilai guna adalah manfaat dari suatu wilayah tersebut. Nah, contohnya Pulau Misol dan Waigeo di Raja Ampat menjadi salah satu kunjungan paling ramai karena terdapat sumber daya laut yang melimpah. Sedangkan Pulau Kri dapat dinikmati wisata snorkelingnya. Nah, walaupun Pulau Kri itu eh, biodiversitas lautnya tidak setinggi Misol dan Waigeo, tapi Pulau Kri dapat dinikmati wisata segala wisata segala aktivitas wisatanya. Hmm. Berikutnya prinsip interaksi. Nah, prinsip interaksi adalah prinsip timbal balik antara wisatawan atau sosial dan lingkungannya. Nah, di sini contohnya wisatawan memberikan kontribusi ekonomi kepada masyarakat lokal melalui pengeluaran untuk akomodasi, tapi sebaliknya masyarakat lokal menyediakan pengalaman, budaya, dan layanan yang memuaskan bagi wisatawan. Nah, pernyataan ini terdapat hubungan timbal balik, yaitu antara wisatawan dan masyarakat. Oke, berikutnya konsep keterkaitan ruang. Nah, konsep keterkaitan ruang ini sebab akibat antara sosial, aktivitas sosial dan wilayahnya. Nah, misalnya aktivitas pariwisata di Raja Ampat seperti snorkeling, diving, dan wisata bahari dapat merusak terumbu karang akibat kontak fisik dari aktivitas tersebut. Nah, konsep keterkaitan ruang ini terdapat sebab dan akibatnya, yaitu sebabnya aktivitas wisata snorkeling, diving, dan wisata bahari itu tuh
Akibatnya merusak terumbu karang akibat kontak fisik. Nah, itu terdapat hubungan sebab dan akibat. Dan yang selanjutnya, konsep diferensiasi area. Nah, contohnya di sini, Raja Ampat memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari wilayah lain di Indonesia, terutama dalam hal biodiversitas laut yang sangat tinggi dan budaya masyarakat lokal yang unik. Nah, konsep ini menerangkan bahwa eh, ciri khas suatu wilayah itu berbeda dengan wilayah yang lain. Nah, misalnya di sini terdapat di kalimat Raja Ampat memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari wilayah lain, terutama dalam hal biodiversitas laut. Oke, berikutnya kita masuk ke prinsip geografi, yaitu prinsip persebaran yang dikaitkan oleh objek wisata Raja Ampat. Nah, apa sih itu prinsip persebaran? Prinsip persebaran merupakan prinsip distribusi yang tidak merata. Bisa saja itu sumber daya alam atau penduduk, tapi kan di sini berlaku sumber daya alam laut. Nah, di sini contohnya persebaran terumbu karang dan ikan di Raja Ampat tidak terlalu merata. Hanya daerah Pulau Misol dan Waigeo yang memiliki konsentrasi biodiversitas yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Berarti yang hanya memiliki konsentrasi biodiversitas yang tinggi adalah Pulau Misol dan Waigeo dan tidak merata, tidak selalu merata di pulau-pulau yang lainnya. Berikutnya, prinsip interrelasi. Nah, prinsip interrelasi merupakan suatu prinsip yang menganalisis gejala geografi atau menganalisis suatu fenomena geografi yang dalam satu wilayah. Nah, contohnya di sini kualitas air laut di Raja Ampat yang tetap jernih dan rendah polusi menjadikan terumbu karang dapat berkembang dengan baik, mendukung habitat bagi berbagai spesies ikan dan organisme laut lainnya. Oke, berikutnya prinsip deskripsi. Nah, prinsip deskripsi merupakan prinsip yang mendeskripsikan suatu pernyataan atau suatu masalah itu dapat berbentuk tabel, data, grafik. Nah, di sini contohnya berbentuk tabel. Oke, kita ambil di tahun 2007. Misalnya wisatawan mancanegara itu yang datang sebanyak 932, wisatawan Nusantara sebanyak 66, sehingga totalnya 998. Namun di tahun 2019 itu pelan-pelan dari 2007 ke 2019 pelan-pelan menaik ya. Di 2019 terdapat 24.090 untuk wisatawan mancanegara. Untuk wisatawan Nusantaranya 814. Maaf, untuk wisatawan Nusantaranya 22.285. Nah, tetapi di tahun 2020 wisatawan mancanegaranya turun drastis dan wisatawan Nusantaranya juga turun drastis karena terdapat gejala, yaitu gejala COVID-19 yang mempengaruhi suatu ekonomi wisatawan yang eh, akhirnya tidak
dapat berpergian dan menikmati wisata Raja Ampat. Oke, berikutnya ada prinsip kronologi. Nah, contohnya di sini, persebaran ikan dan terumbu karang di Raja Ampat tidak merata disebabkan kompetisi antara spesies terumbu karang dan predasi pemerataan biodiversitas laut. Ini juga berdampak pada jumlah wisatawan yang berkunjung. Nah, di sini juga terdapat peta-peta atau data. Nah, berikutnya kita masuk ke aspek geografi. Yang pertama adalah aspek topologi. Nah, aspek topologi ini tuh mirip dengan eh, konsep pola, yaitu suatu bentuk dari suatu wilayah atau, nah, contohnya di sini Raja Ampat terdiri dari ratusan pulau kecil yang sebagian besar terbentuk dari batuan kars atau batuan gamping. Nah, pulau-pulau ini memiliki topografi yang unik dengan tebing-tebing yang curam yang mencuat dari laut dan gua-gua bawah tanah yang menarik. Berikutnya ada aspek biotik. Aspek biotik berarti aspek makhluk hidup yang berada di wilayah tersebut. Nah, Raja Ampat dikenal sebagai salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati laut biotik tertinggi di dunia. Terdapat lebih dari 1.500 spesies ikan dan 600 spesies karang di perairan ini, menjadikannya surga bagi penyelam dan peneliti laut. Berikutnya, aspek non-biotik. Nah, kita ambil dari suhu atau udara dari wilayah tersebut. Bisa apa aja sih? Bisa suhu, bisa iklim, udara. Nah, di sini contohnya Raja Ampat memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun. Suhu rata-rata berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Arus laut di sekitar Raja Ampat memainkan peran penting dalam distribusi nutrisi yang mendukung keanekaragaman hayati di wilayah ini. Arus ini juga menciptakan kondisi yang ideal untuk pertumbuhan terumbu karang. Berikutnya ada aspek ekonomi. Nah, aspek ekonomi ini dari suatu wilayah mempengaruhi suatu ekonomi, gitu. Suatu ekonomi dari pemerintah. Nah, pariwisata menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat Raja Ampat dengan banyaknya wisatawan yang datang untuk menikmati keindahan alam bawah lautnya. Nah, berarti di sini yang titik utamanya itu wisatawan yang mempengaruhi suatu ekonomi pariwisata. Oke, berikutnya aspek politik. Nah, aspek politik ini seperti eh, undang-undang pelindung sumber daya alam. Seperti ya kalau Raja Ampat berarti kan sumber daya alam laut. Di sini contohnya pemerintah daerah Raja Ampat terus berupaya melindungi kekayaan alamnya dengan menerapkan berbagai kebijakan konservasi yang ketat demi menjaga kelestarian lingkungan. Oke, kita masuk ke pendekatan spasial. Contohnya di sini, wilayah Raja Ampat sering mengalami gelombang pasang yang dipengaruhi oleh perubahan musim dan angin, terutama pada musim angin barat, yang bisa menyebabkan ombak yang tinggi. Nah, di sini tuh terdapat sebab dan akibat.
Berikutnya, pendekatan ekologi. Nah, contohnya di sini meningkatnya jumlah wisatawan yang datang ke Raja Ampat berakibat terjadinya tekanan terhadap lingkungan seperti kerusakan terumbu karang dan penumpukan sampah berbagai lokasi. Nah, ini tuh hubungan antara manusia dengan alam. Manusia yang mempengaruhi alam karena kan wisatawan itu tuh berakibat terjadinya tekanan terhadap lingkungan. Nah, misalnya seperti wisata snorkeling atau wisata bahari yang menyebabkan gesekan atau sentuhan fisik yang berakibat merusak terumbu karang. Nah, contoh lainnya wisatawan yang membuang sampah sembarangan atau bagaimanapun. Nah, itu kan mempengaruhi lingkungan. Jadi itu yang disebut dengan pendekatan ekologi. Sekian penyampaian dari saya, 10 konsep, pendekatan, aspek, geografi yang dikaitkan dengan objek suatu wisata Raja Ampat. Ke hutan rimba mencari kayu, menyeberangi sungai menuju desa. Geografi mengajarkan ilmu mengenal bumi dengan segala pesona. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.